Gadis itu baru saja melintasi waktu ke tahun 60-an. Dia segera menyimpan dua ayam betina tua yang ada di rumah ke dalam ruang penyimpanan. Bahkan pintu rumah pun tidak dia lewatkan dan disimpan di ruang penyimpanan. Dalam semalam, dia membuat rumahnya kosong tanpa barang sedikit pun. Keluarganya terbangun karena kedinginan. Tidak ada pakaian untuk dipakai keluar. Hanya bisa keluar dengan selimut di tubuh mereka. Gadis melakukan semua itu karena ada alasan. Ternyata 2 hari yang lalu, dia masih tidur dengan malas di rumah modernnya. Tiba-tiba dia terbangun di tahun 60-an. Tiba-tiba neneknya memukulnya dengan sapu. Gadis yang masih bingung langsung merampas sapu itu. Lalu bertanya siapa yang memukulnya. Nenek marah besar. Langsung memanggil suaminya untuk menegurnya. Begitu mendengar nama ayahnya, gadis itu sadar bahwa dia telah terlempar ke dalam novel yang pernah dia baca. Aslinya dia adalah gadis yang sejak kecil diabaikan oleh orang tua. Kakek dan neneknya membencinya. Sering dipanggil bintang malapetaka dan pembawa sial. Gadis itu belum sempat bereaksi. Sudah ditendang ayahnya ke perut dan terjatuh di tumpukan rumput. Rasa sakitnya hampir membuatnya tak sadar. Saat itu neneknya semakin marah dan menghinanya. Harusnya dia mati tenggelam dalam pispot saat baru lahir. Gadis yang baru saja melintasi waktu ke dunia ini, tentu tidak bisa menahan penghinaan seperti itu. Dalam kemarahan, dia mengambil alat yang ada di dekatnya untuk melawan. Namun karena tubuhnya lemah dan baru saja mendapat tendangan itu, dia sama sekali tidak bisa mengangkat alat itu. Setelah berpikir sejenak, dia memutuskan untuk melarikan diri, berteriak dan memanggil minta tolong. Untungnya 2 warga desa segera datang membantu. Dia bisa berlari ke kantor desa dan masuk ke kantor komunitas. Namun baru saja masuk, dia langsung pingsan. Warga desa segera membawanya ke rumah sakit. Gadis yang terbangun di rumah sakit merasa khawatir. Bagaimana dia, seorang manusia modern yang lemah, bisa bertahan hidup di masa sulit tahun 60-an ini? Saat dia sedang khawatir, neneknya datang bersama ibu dan saudara perempuannya yang disayanginya. Tanpa basa-basi mereka langsung menghinanya. Sedangkan saudara perempuannya yang licik berpura-pura peduli. Dia berbalik berpura-pura menunjukkan perhatian. Mengatakan bahwa para pejabat desa sudah datang dan meminta gadis itu berhenti berbuat keributan. Dan mengatakan bahwa dia akan membawanya pulang. Dalam beberapa hari ke depan, dia akan dirawat dengan baik dan diberi telur setiap hari. Gadis itu tidak menunjukkan wajah baik kepadanya. Seandainya tubuhnya tidak lemah, dia benar-benar ingin mengungkapkan sifat asli saudara perempuannya itu. Melihat putrinya tidak berterima kasih, ibu langsung marah dan menghinanya. Betapa malangnya dia memiliki anak bintang malapetaka seperti ini. Sambil berbicara, dia hendak memukulnya. Untungnya, kepala desa segera menghentikannya. Gadis itu berpura-pura lemah dan meminta untuk melaporkan kejadian ini. Berencana untuk menuntut mereka karena percobaan pembunuhan. Melihat dia begitu berani, neneknya sangat marah. Langsung memanggil suaminya untuk mengajar gadis itu. Namun pada saat itu, kepala desa malah mengomeli mereka. Kemudian mulai menenangkan gadis itu. Memberitahunya bahwa desa akan membantu menyelesaikan masalah ini. Tidak perlu melapor. Dia bisa mengungkapkan kebutuhannya saja. Gadis itu menyadari, saat ini adalah waktu krusial bagi kepala desa untuk naik jabatan. Tentu saja dia tidak berencana menambah masalah. Jadi dia memutuskan untuk mengikuti alur. Segera berpura-pura merasa tidak enak badan, dan meminta dokter yang sudah disuap sebelumnya untuk datang.